Shalom teman-teman semua. Sekali lagi dong, shalom teman-teman semuanya. Gimana kabarnya, luar biasa? Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan,
bilang yuk lebih semangat lagi memuji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Now
dengan sepenuh hati. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kau Bapakku yang setia, Tuhan. Bapakku Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi katakan, di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sama-sama kita mau sembah Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia Allah yang bisa diandalkan dalam setiap musim kehidupan kita. Oh, we worship you, Jesus. Mari angkat suaramu menyembah Tuhan, sebab Dia Tuhan yang layak disembah. Tiada Tuhan seperti Tuhan Yesus. Dia Allah yang hidup. Yesus, Yesus. Haleluya. Syukur, kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan
angkat suaramu sama-sama kita katakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat Hanya bagi Yesus. bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padaku. Katakan nyanyi dan bersoraklah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Bersoraklah bagi Dia, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas
tidak ada yang sama seperti Engkau. Engkau yang telah berfirman dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, hati kami bersyukur kepadamu. Gunung tunduk, laut yang bergelora pun dapat Kau tenangkan. Sebab itu Tuhan, Engkaulah penjunan kami. Kami ini tanah liat. Bentuklah kami seperti apa yang Tuhan mau. Jadikanlah kami seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan, kami berdoa, berikan kepada setiap kami hati yang lemah lembut. Ketika firman-Mu sampai kepada kami dapat mendengarnya. Kami mau Kau bentuk Tuhan menjadi serupa kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Shalom anak-anak muda. Luar biasa, hari ini adalah hari yang baik buat setiap kita, amin. Ya. Yuk kita belajar firman Tuhan ya. Coba sebelum belajar lihat dulu dong kanan kirinya, katakan, kamu cantik sekali hari ini. Kamu ganteng hari ini. Ya. Nah, anak-anak semua kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan ya. Ketika hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan ya, kita baca di Kisah Para Rasul 2 Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-14, khotbah Petrus. Ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Lalu orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 22, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, orang yang telah ditentukan Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata, ya, tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Iya, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku
kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dan selanjutnya ya, ini adalah khotbah daripada Petrus. Ya, anak-anak semua kita tahu bahwa bagaimana Rasul Petrus waktu dia melihat penyaliban Tuhan Yesus. Dia melihat pada waktu Yesus itu disesah. Bagaimana pada waktu Tuhan Yesus itu dicambuk. Dia lihat semuanya. Ketika dia melihat dan ada orang lain yang melihat dia, apa yang terjadi? Dikatakan bahwa orang-orang ini bertanya, bukankah kamu kenal dengan orang itu? Tapi Petrus bilang apa? Tidak, aku tidak kenal dia. Ya, lalu apa lagi? Enggak, kayaknya kamu kenal kok, kamu tiap hari sama-sama dia kok. Bukan aku. Sampai 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tapi ketika Petrus mengalami perjumpaan pribadi dan Allah Roh Kudus, Roh penolong itu turun ke atasnya, Petrus ini diubahkan menjadi pribadi yang baru. Kalau dibilang kenal sama Tuhan Yesus, sebenarnya kenal nggak Petrus? Kenal. Orang waktu Petrus itu lagi menjala ikan, apa yang terjadi? Dipanggil, ayo ikut aku. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Lalu apa lagi? Kalau kita lihat peristiwa di sini, bagaimana Petrus bersama teman-temannya, ya, waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus bilang, Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku berjalan. Dia berjalan. Ketika angin datang, waduh, dia ngerasa ini laut ini. Wah, dia lihat ke bawah, dia jatuh. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pengenalan kita akan Tuhan, kalau engkau ditanya, kamu kenal Tuhan Yesus? Kenal, ya, kita kenal Tuhan Yesus. Kenal. Tapi kita nggak tahu sampai seberapa dekat hubungan kita sama Tuhan. Sama Petrus. Kalau Petrus ditanya, kamu kalau misalnya dia ditanya sama ibu-ibu pada waktu penyaliban Tuhan Yesus itu dikatakan kamu kenal? Enggak, aku nggak kenal. Karena apa? Dia takut kalau sesuatu terjadi. Orang Tuhannya aja disalib. Kalau misalnya Petrus mengaku misalnya, iya aku kenal. Waduh, bisa ikut digantung. Ya kan, begitu pemikirannya Rasul Petrus. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, ayatnya yang tadi kita baca, maka bangkitlah Petrus, kata firman Tuhan. Jadi nggak ada lagi rasa takut, ya. Dikatakan bahwa maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Itu ya kayak dinamit ya anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kayak dinamit. Sesuatu yang masuk ke dalam hatinya Petrus itu benar-benar membakar hati Petrus, memberikan dia kekuatan, keberanian sehingga dia bisa berkata, maka bangkitlah Petrus dan dengan suara nyaring. Ya, ini khotbahnya Petrus kalau kalian baca lagi sampai di bawah. Bagaimana pada hari itu 3.000 jiwa diselamatkan. Gak ono ini loh sayang, gak ada mikrofon loh, tapi 3.000. Kita bisa bayangkan 3.000. Kalau Gor Delta ini bisa menampung berapa ribu orang. 3.000 dengan suara nyaring dia langsung berkata, Yesus yang kamu salibkan ini. Sesuatu yang luar biasa. Diubahkan oleh Allah. Mungkin dalam hidupmu engkau berkata, aku kayaknya sudah penuh Roh Kudus tapi kok aku belum seberani Petrus ya. Ya mungkin kamu gak langsung berdiri di depan alun-alun ya.
Atau kamu langsung berdiri di depan podium sekolahmu dan kamu langsung teriak dengan suara nyaring. Mungkin tidak yang seperti itu yang hari-hari ini kita lakukan. Tapi dari dalam ini sudah diubahkan. Petrus yang pengecut, Petrus yang keras kepala, Petrus yang begitu ego, diubahkan Allah, diubahkan oleh Allah Roh Kudus sehingga dia menjadi pribadi yang berbeda. Siapa di sini yang rindu seperti Petrus diubahkan? Ya, itu di luar sesuatu yang di luar sesuatu yang mungkin Petrus bayangkan secara pribadi. Berapa kali Petrus gagal? Benar anak-anak? Petrus sudah mau kembali loh menjadi nelayan. Ya, tapi Tuhan datang sama Petrus. Dan Tuhan bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, apakah engkau mengasihi aku? Sampai di situ mengalami Tuhan dan mengalami Tuhan. Jadi anak-anak, berapa kali kita harus mengalami Tuhan? Pertama kali waktu Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus, tinggalkan jalanmu, ayo ikut aku. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Lalu dalam mengiring Tuhan, ya, setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau anak-anak engkau baca di kitab Injil ya, bagaimana Petrus, Yohanes, Yakobus dibawa sama Tuhan sampai Petrus bilang akan mendirikan kemah pada waktu dia melihat Musa, Elia. Itu juga pengalaman Petrus bersama dengan Tuhan. Lalu waktu dia berjalan di atas air, itu juga pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan pada waktu Petrus memutuskan untuk, aku kembali menjala ikan. Di tepi pantai, ya. Petrus mau menjala. Dia bilang, kita gak dapat apa-apa. Gak ada ikan yang kita tangkap. Tapi Tuhan bilang, ayo sekali lagi, sebarkan jalamu. Karena engkau yang berkata, akan aku lakukan. Lalu disebar lagi jalannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dapat 1-2 ekor ikan. Banyak ikannya. Sampai jalannya kayak gak kuat. Akhirnya dia panggil lagi teman-temannya dari perahu yang lain. Ayo bantuin. Itu adalah perjalanan Petrus bersama dengan Tuhan. Sampai pada waktu Petrus akan kembali menjadi nelayan dan Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. 3 kali Tuhan menanyakan pertanyaan yang sama. Nah ya, jadi tiap-tiap hari kita perlu yang namanya berjalan bersama dengan Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan. Mungkin sekali kita gagal, tapi ketika Tuhan mengencourage kita, Tuhan kembali mau menolong kita, Tuhan mengingatkan kita kembali. Jadi apa yang harus kita katakan? Iya Tuhan. Yuk anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, kita baca sekarang di kitab Efesus. Efesus 4 ayatnya yang ke-20. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Yuk, tunjuk-tunjukkan sama sebelahnya ya. Kamu diganti namanya tetanggamu sebelah. Siap? Tetapi Dita bukan demikian.
Dita sama Nana, ayo. Veve sama Baby, ayo katakan gantian. Tetapi Baby bukan demikian. Baby telah belajar mengenal Kristus. Sudah ketemu temennya, sudah dipanggil namanya? Sudah? Ribka? Sudah dipanggil? Belum itu loh kakak Kaila. Ayo. Mas Victor sudah dipanggil namanya? Tetapi Dini bukan demikian. Dini telah belajar mengenal Kristus. Katakan pada dirimu, kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita bukan lagi demikian. Demikian itu seperti apa sih? Yuk kita baca di atasnya ya. Manusia baru. Ayatnya ke-17. Yuk yang cowok-cowok baca ayat yang 17. Nanti yang wanita baca ayat yang 18. 1, 2, 3. Sebab itu jangan hidup lagi stop dulu di situ. Sebab itu katakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan hidup lagi ya seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang waduh, pikiran yang sia-sia itu apa aja ya? Titik 2 PR ya. Minimal 5. WA ke Tante Viken nanti malam. Waktu kalian tempat tidur kalian pikirkan. Terus kamu pikir, apa sih pikiran sia-sia itu? 1 Tante ini, 2, 3, 4, 5. Kalau boleh 10. Apa pikiran sia-sia yang setiap hari nongol di pikiranmu? Waduh ya. Apa yang sia-sia itu? Ya coba ya nanti ya. Oke 18 yang wanita dengan suara nyaring. Dan Pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. karena pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. 19 sama-sama, 1, 2, 3. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini, tapi kata firman Tuhan yang tadi kamu senggol-senggolan. Tetapi Selin bukan demikian. Tetapi Veve bukan demikian. Tetapi kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi kita ini bukan orang yang dengan pemikiran yang sia-sia, dengan kedegilan hati, perasaan yang tumpul, itu kita bukan demikian. Amin. Ya, kita bukan lagi demikian. Tapi kata firman Tuhan, kamu telah belajar mengenal Kristus. Setiap kita ini telah belajar untuk mengenal Kristus. Hari lepas hari ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, di dalam kehidupanmu, engkau yang sekolah, engkau yang kuliah, engkau yang bekerja, engkau yang ada di rumah, engkau ini sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Hari lepas hari, belajar untuk mengenal. Oh ya hari ini Tuhan ngajarin aku seperti ini. Ya sama seperti Rasul Petrus. Bagaimana waktu dia mau belajar berjalan di atas air. Ketika dia memandang kepada Tuhan, dia bisa jalan di atas air. Tapi ketika dia lihat air, tenggelam. Tapi dia mengalami itu bersama dengan Tuhan. Mungkin lain ceritanya, itu cerita yang kita ketahui. Tapi ceritanya Deborah kita nggak tahu loh. Ya, yang namanya Deborah boleh lah. Tapi kan ceritanya beda-beda. Tapi engkau akan mengalaminya. Kalau dalam ada kitab ya yang akan kamu tulis, ya biasanya kalau kita nggak ngerti sih zaman sekarang, anak-anak sekarang masih suka nulis diary nggak ya? Oh masih ya. Soalnya zamannya Tante Viken tuh dulu suka nulis, apalagi lagi galau ya.
lagi kangen, lagi apa, itu semua diary itu kayak jadi saksi nyata. Ya sama seperti yang kitab-kitab yang kita baca. Kalau misalnya diary yang kamu tulis itu kebanyakan bucin, nanti kalau misalnya suatu hari nanti dibaca sama anakmu, apa yang terjadi? Waduh, mamaku kok ternyata kayak gini ya, gitu ya kan? Tapi ketika engkau menulis diary pengalaman bersama dengan Tuhan, renungan firman Tuhan tiap hari. Hari ini tanggal 8 Juni, hari ini adalah hari yang cukup sulit bagi saya menghadapi ujian, begini-begini. Tapi aku lihat bagaimana Tuhan menolong aku. Itu tercatat loh di dalam diarymu, ya kan, tersimpan. Setelah itu besoknya tanggal 10 Juni misalnya, bagaimana hari ini Tuhan menolong saya. Ketika aku mau menyeberang jalan, ada sebuah bis dengan begitu kencang berjalan hampir menabrak saya. Tapi ada tangan malaikat yang membawa saya menyeberang dengan selamat. Nah, ketika diary ini 10 tahun, 20 tahun kemudian dibaca sama anakmu dan anakmu bisa bilang apa? Keren ya Ma, kok Tuhan keren ya menolong Mama 20 tahun yang lalu. Itu tercatat. Itu tercatat dan itu teringat-ingat ketika kamu mungkin lagi beres-beres buku lama dan kamu buka lembaran diary itu dan apa yang kamu lihat? Sekarang gak usah dicatat dari WA. Selin, Dini, Deborah gak usah dicatat di handphone, gak apa-apa. Khotbahnya tante, lihat tante aja sekarang. Gak usah dicatat dulu di handphone, nanti malam di diary boleh. Ya, jadi apa yang kamu rasakan itu kamu catat. Pengalamanmu bersama dengan Tuhan itu kamu catat. Itu menjadi satu memori yang indah, menjadi satu memori yang manis, sehingga apa yang terjadi? Itu menjadi ingat-ingatan. Sama seperti Rasul Petrus. Ya, menjadi satu pengalaman bersama dengan Tuhan. Tetapi aku tidak demikian. Aku telah belajar mengenal Kristus. Yuk, ketika engkau masih anak-anak, engkau disayang papa dan mama. Engkau masuk sekolah, diantar papa dan mama, ya. Sampai mungkin sekarang kamu SMA, mungkin masih diantar papa dan mama. Tapi ada saatnya engkau akan diucul. Ya, waktu kuliah kamu harus berangkat sendiri. Mungkin masih ada juga yang diantar papa dan mama. Tapi suatu hari nanti engkau akan berdiri sendiri. Engkau mengalami satu yang namanya pertumbuhan. Beda dong pada waktu kamu TK, kamu kan diantarnya sampai mana? Wah, sampai dalam kelas. Waktu TK playgroup itu kalau bisa mama papa itu nemenin dulu di dalam kelas. Sudah ya, terus dadah. Ya Ma, nanti dijemput ya. Ya, mungkin masih TK, masih playgroup. Waktu SD, sudah Ma, dah. Ya, sampai gerbang sekolah. Waktu SMA, ya mungkin sampai gerbang sekolah. Gak mungkin lah kamu masih kuliah sampai kuliah itu kamu diantar sampai ke dalam kelas. Ya enggak? Paling sampai dalam kelas itu kalau kamu sakit mungkin boleh. Tapi kalau kamu sampai diantar sampai ke dalam kelas itu kan teman-temanmu nanti gini, gak salah dah. Ya kan gitu. Atau SMA aja lah sekarang. Ada yang diantar sampai dalam kelas? Wah, enggak lah ya. Karena kamu sudah bertumbuh dalam pengenalan. Mama juga udah kenal kamu juga sudah kenal sekolah. Kamu lama-lama kamu sudah menjadi terbiasa. Nah, demikianlah hidup kita bersama dengan Tuhan. Ketika kamu SMP, kamu kenal Tuhannya segini. Ketika kamu SMA, kamu semakin kenal pribadi Tuhan. Oh, Tuhan itu seperti ini. Ketika kamu kuliah, kamu kenal Tuhan lebih lagi. Ya, sama seperti kamu kenal teman-teman ini. Ya, coba sih, Selin kenal Deborah ini dari umur berapa? Deborahnya dari sekolah minggu. Setahunya Tante Vicky kan bukan dari sekolah minggu loh. Deborah Ini? ini. Ayo. Kalau Tante tahu Deborah ini dulu masih baby sama kayak Stephen dulu ya. Waktu pergi ke Trawa sama-sama masih digendong gitu ya. Sudah kenal. Dulu waktu Deborah kecil ini sama Selin ini masih kecil-kecil banget, sudah kenal sebenarnya. Tapi pengenalan Selin sama Deborah, Christina yang sudah dari kecil
Apakah bertambah dengan sekarang? Apakah tambah kenal kira-kira? Bisa dipastikan dia tambah kenal? Belum tentu. Bisa-bisa Selin lebih kenal sama Deborah di belakangnya. Kenapa? Kok bisa lebih kenal sama Deborah di belakangnya? Karena waktu sama Deborah, Christina kenalnya cuma iya Christina, iya gini. Tapi kalau sama Deborah di belakangnya tuh cuap. Wah, ada gosip ini, cerita ini. Iya loh dia begini. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Pertemanan itu rasanya gimana? Bisa lebih dekat sama yang di belakangnya apa yang di sampingnya? Yang sering ketemu apa yang jarang ketemu? Iya. Jadi pengenalan kita akan seseorang, aku berteman sama dia udah 30 tahun lamanya. Tidak menjamin kita kenal dia keseluruhan. Tapi kita baru kenal nih teman yang satu ini 3 tahun, tapi inten. Setiap hari video call, setiap hari telepon, setiap malam telepon aja. Akhirnya apa? Ngerti toh kalau dia lagi ngedumel, ngerti toh kalau dia lagi bete, ngerti toh kalau dia lagi seneng. Tapi sama yang 30 tahun ini jarang telepon, jarang video call. Kita nggak tahu kalau dia sakit suatu hari. Karena nggak tahu, nggak pernah berhubungan. Nah, anak-anak muda, seberapa kita mengenal Tuhan. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Yuk kita taruh di hati kita. Aku ini udah kenal Tuhan dari kecil loh. Tapi seberapa sering sih aku ngomong-ngomong sama Tuhan? Seberapa sering sih aku curhat-curhat sama Tuhan? Seberapa sering sih aku bergandengan tangan sama Tuhan? Seberapa sering aku bisa duduk dan bercakap-cakap dengan Tuhan? Itu jawabannya hanya engkau yang tahu. Ya, yuk kita perbaiki diri kita. Kita mau kita ini bertumbuh. Ya, sama seperti kamu. Dari zaman masih kecil-kecil sekolah minggu sampai Tante Viken lihat kamu bertumbuh. Sekarang jadi cantik-cantik, jadi ganteng-ganteng ya. Anak-anak inget gak yang kemarin di share fotonya di grup? Waduh Victor kok culun banget ya. Nah tapi sekarang kan berubah. Jadi ganteng kan. Demikian juga anaknya Tante. Ya kan Steven. Wah dulu kok kayaknya culun banget ya. Kok sekarang wis ganteng. Iya dong berubah dong. Atau misalnya ada Kak Eca. Dulu kamu yang kenal Kak Eca. Ya modelannya hitam. Modelannya ya opo gitu ya. Tapi sudah apa katanya anak-anak sekarang itu? Glow up tante ya. Jadi gak usah khawatir ya. Bagi kalian yang sekarang masih aduh aku kok cupu ya. Aku kok masih gini ya. Tenang. Semua ada waktunya. Kamu akan kelihatan bersinar itu kelihatan semuanya. Ya itu dengan berlangsungnya waktu. Dengan proses yang terjadi di dalam hidupmu. Tapi ayo. Kita juga mengalami yang namanya yang di dalam. Kita juga bertumbuh dengan Tuhan. Sehingga kamu semakin dewasa, kamu semakin mengenal Tuhan. Hari-hari ini. Ya, amin. Yuk ayat yang terakhir. Ayat 23. Oh belum terakhir nih, masih ada. Tante Viken bacakan ya. Yang tadi kan ayat 20. Tetapi saya undang yuk pemusik maju ke depan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan dengan nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan apa? Pikiranmu. Jadi supaya kita ini dibaharui di dalam roh dan pikiranmu.
Tadi kan yang manusia lama itu berjalan dengan pikirannya yang sia-sia. Apa sih pikiran yang sia-sia? Nah, itu PR buat kalian semua ya, WA ke Tante Viken. Tapi sekarang kamu ini telah dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi pikiran kita ini dibaharui. Yang dulu khawatir aja, sekarang tenang di dalam Tuhan. Yang dulu takut, sekarang percaya penuh kepada Tuhan. Karena pikiran ini sudah diperbaharui. Yang dulu pikirannya selalu negatif. Kalau ketemu orang, jangan. Tapi sekarang aku berpikiran positif. Aku berpikiran positif. Oh enggak, sesuatu yang baik terjadi. Sesuatu yang baik, sesuatu yang benar terjadi. Itu yang terjadi. Ya, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yuk, kita kenakan manusia yang baru. Engkau bukan lagi demikian. Tanggalkan manusia lamamu, tapi pengenalan akan Tuhan. Kalau engkau kurang kenal, yuk ikut kelas pengajaran. Siapa di sini yang sudah ikut kelas pengajaran? Yang masih rajin ikut kelas pengajaran? Nah iya, lebih baik kita ikut kelas pengajaran daripada ikut kelas yang bergosip atau kelas yang lain-lainnya. Belajar, kita mau belajar akan Kristus, ya, sehingga setiap kita boleh bertumbuh, glow up, ya, menjadi semakin bersinar, menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita mau berdoa ya. Yuk, kami tahu Tuhan, kami sangat terbatas. Berapa kali kami jatuh, berapa kali kami gagal, berapa kali kami memberontak di hadapan Tuhan. Tapi jadikan kembali kami anak-anak yang manis Tuhan, anak-anak yang mau dekat dengan Tuhan. Ketika kami mencari jawaban dalam kehidupan kami, Engkaulah sumber jawaban kami. Ketika kami tidak tahu arah yang harus kami tentukan, kami boleh mendapatkan arah yang daripada Engkau. Engkaulah Allah yang memegang masa depan kami. Engkaulah Allah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Bawa setiap kami untuk mengenal-Mu lebih lagi Tuhan, memiliki persekutuan yang intim dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Bawa kami Tuhan memiliki hati yang lapar dan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh
musik perlahan. Engkau anak-anak muda yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah sebelum kau pulang dari tempat ini, buatlah sebuah komitmen di hadapan Tuhan, bahwa engkau rindu untuk bertumbuh, dan saudara harus mengusahakannya. Karena untuk bertumbuh itu adalah sebuah keputusan dan pilihan yang harus saudara ambil di hadapan Tuhan. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan Yesus, iblis tidak tinggal diam. Ketika engkau tidak mengambil keputusan, sore hari ini engkau tidak memiliki sebuah komitmen, maka iblis menunggu waktu yang baik untuk membelokkan saudara kepada pikiran dunia, kepada hal-hal yang tidak berkenan, sehingga pada akhirnya engkau akan binasa. Tetapi ingatlah sore hari ini bahwa engkau adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Engkau sudah dibayar dengan lunas, dan hidupmu bukan lagi milik engkau, tetapi hidupmu adalah milik Kristus untuk selama-lamanya. Saya beri kesempatan untuk saudara berdoa saat ini 1-2 menit. Katakan, Tuhan, aku mau bertobat dengan sungguh-sungguh, dan aku mau bertumbuh di dalam pengenalanku akan Engkau. Saudara yang rindu, nyanyikan lagu ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hari setiap saudara yang rindu, saudara yang ingin membuat sebuah komitmen, angkatlah tanganmu. Engkau
tidak perlu malu engkau berurusan pribadi dengan Tuhan. Biarlah hari ini malaikat melihat engkau dan Tuhan juga melihat engkau. Tuhan Yesus, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat sore hari ini. Engkau melihat Tuhan kerinduan mereka. Mereka mau bertumbuh. Mereka mau sungguh-sungguh mengusahakan diri mereka Tuhan, untuk mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan engkau. Sehingga mereka Tuhan menjadi anak-anak yang pada akhirnya memancarkan kasih dan terang Kristus, sehingga orang-orang di luar sana boleh menjadi percaya kepada Tuhan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini kami terima, dan kami akan lakukan, kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan tiba saatnya kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang dan kami akan menerima berkat-Mu. Angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.